duet antara Muhammad Sohibul Iman sebagai Ketua Majelis PKS dengan Al-Muzammil Yusuf ini dianggap sebagai duet yang memang dinilai sebagai upaya untuk mengembalikan nafas PKS seperti awal didirikan. Bahkan dulu ada dugaan ketika PKS tampil sebagai partai politik yang besar, partai politik yang memiliki jejaring-jejaring yang solid di Jakarta, itu semakin bertambah kesulitannya ketika PKS itu teridentifikasi, ketika PKS itu dekat dengan Anies Baswedan. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, luas samudranya, kaya raya negeri kami subur Tuhan. Di negeri permai ini berjuta rakyat tertindas, bukan anak buruh tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tertarik ingin bicara tentang PKS karena sebelumnya bahas PDIP sudah, bahas tentang PSI sudah, bahas tentang P3 sudah, bahas partai yang lain juga sudah. Jadi banyak sekali yang DM ke saya untuk bicara tentang struktur kepengurusan PKS yang baru yang dinilai memiliki strategi bagaimana mereka itu untuk tampil sebagai partai politik Islam yang tetap eksis dengan berbagai strategi komunikasi politik. Jadi awal ceritanya, awal Juni yang lalu PKS itu sudah melakukan semacam suksesi kepemimpinan di mana terpilih sebagai presiden PKS adalah Al-Ustadz Al-Muzammil Yusuf. Sementara ketua majelis syuronya itu adalah Muhammad Sohibul Iman. Jadi duet antara Muhammad Sohibul Iman sebagai ketua majelis PKS dengan Al-Muzammil Yusuf ini dianggap sebagai duet yang memang dinilai sebagai upaya untuk mengembalikan nafas PKS seperti awal didirikan, yaitu sejak awal didirikan PKS masih bernama Partai Keadilan. Jadi dulu ketika pasca reformasi, ketika awal-awal PKS itu didirikan, namanya baru sebatas Partai Keadilan. Tapi tak lama setelah itu PKS kemudian mengubah dari Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Kalau kita belajar literatur tentang partai politik, salah satunya adalah Partai PKS, di mana partai ini adalah memang selalu mengedepankan nafas dan jargon-jargon Islam. Karena memang sejak kelahirannya PKS itu didirikan oleh kelompok-kelompok aktivis tarbiyah, terutama dari kampus-kampus besar, kampus-kampus yang memiliki jejaring kaderisasi melalui liko-liko dan tarbiyah. Biasanya kita juga kenal istilah di PKS itu di internal mereka, ada yang disebut dengan faksi keadilan, ada juga yang disebut dengan faksi kesejahteraan. Biasanya ini adalah istilah untuk menggampangkan, mengidentifikasi ada dua kelompok besar yang ada di PKS dari dulu hingga saat ini. Nah, faksi keadilan itu adalah faksi yang dinilai punya orientasi bagaimana semangat awal PKS itu didirikan, mengedepankan nilai-nilai Islam dalam personifikasi politiknya. Yang diperjuangkan itu yang paling dominan adalah soal keadilan, tidak terlampau berorientasi kepada kesejahteraan. Nah, sementara ada faksi yang lain disebut dengan faksi kesejahteraan. Nah, ada kader-kader dan elit PKS disebut sebagai faksi kesejahteraan karena bukan hanya soal keadilan, terutama prinsip-prinsip yang dikaitkan dengan nuansa perjuangan terkait dengan nilai-nilai Islam, tapi ada juga yang disebut dengan faksi kesejahteraan, terutama bagaimana membawa PKS menjadi partai yang lebih kompromistis, menjadi partai yang lebih terbuka, menjadi partai yang kemudian tidak terlampau menganggap
persoalan politik itu terlampau hitam dan putih yang didasarkan atas ideologi-ideologi tertentu. Agak berbeda dengan faksi keadilan, di mana ideologi Islam itu tetap melekat dan agak sedikit selektif ketika bicara tentang kontestasi dan kepentingan politik elektoral. Nah, per hari ini kepengurusan PKS yang baru, presidennya adalah Al-Muzammil Yusuf, sementara ketua majelis syuronya adalah Muhammad Sohibul Iman. Ini dinilai sebagai wujud dari faksi keadilan. Wajar kalau kemudian banyak pihak yang berspekulasi di bawah PKS yang baru kepengurusannya dan dinilai ini adalah sebagai representasi dari faksi keadilan yang ingin membawa pemurnian dari nilai dan perjuangan-perjuangan PKS, mencoba untuk membangkitkan semangat, kemudian mencoba untuk mereorganisasi, termasuk juga misalnya bagaimana PKS membangun strategi politik di masa-masa yang akan datang, terutama untuk terus meningkatkan perolehan politik mereka di masa-masa yang akan datang. Ada beberapa hal. Belakangan ini kita mendengarkan pernyataan dari Al-Muzammil Yusuf sebagai Presiden PKS mengatakan bahwa PKS segera akan meminta waktu untuk menghadap Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Ini tentu sebagai upaya peneguhan bagaimana PKS itu tegak lurus, bagaimana PKS itu akan secara total memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo, terutama kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Prabowo itu akan akan diusung, akan kemudian dibuat oleh PKS sebagai kebijakan-kebijakan yang nantinya juga akan menjadi bagian dari PKS. Apalagi saat ini kan PKS sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Wajar kalau kemudian kepengurusan PKS yang baru ini mencoba untuk mencari waktu kosong di sela-sela kesibukan Prabowo sebagai presiden, tentu sebagai wujud penegasan PKS tegak lurus dan istiqomah untuk terus bersama dengan Prabowo di masa-masa yang akan datang. Meski kita tahu waktu Pilpres 2024 PKS itu adalah partai politik yang tidak mendukung Prabowo dan lebih memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Tapi setelah itu PKS menyatakan dukungan bergabung dengan Prabowo di kepengurusan yang baru, mencoba untuk sounding sekaligus untuk menegaskan bagaimana sikap politik di masa-masa yang akan datang. Kenapa PKS ingin bertemu dengan Prabowo? Ya memang dia harus diakui hari ini adalah koalisinya Prabowo itu PKS. Wajar kalau kemudian kepengurusan yang baru itu ingin berjumpa dan berkomunikasi. Tapi pada saat yang bersamaan, yang menarik dari PKS itu adalah selain ingin bertemu dengan Prabowo Subianto, tapi PKS juga mencoba untuk menjaga silaturahmi politik dengan Anies Baswedan. Karena harus diakui, kedekatan PKS dengan Anies Baswedan ini kan terbangun sejak lama. Bahkan dulu ada dugaan ketika PKS tampil sebagai partai politik yang besar, partai politik yang memiliki jejaring-jejaring yang solid di Jakarta, itu semakin bertambah kesulitannya ketika PKS itu teridentifikasi, ketika PKS itu dekat dengan Anies Baswedan. Kalau kita membaca argumen-argumen survei, basis-basis pemilih PKS adalah mereka yang terkonfirmasi memberikan dukungan secara total kepada Anies Baswedan. Begitupun sebaliknya, pihak-pihak yang selama ini suka dengan Anies Baswedan adalah mereka yang pilihan politiknya kepada PKS dan caleg-caleg yang kemudian maju dari Partai Keadilan Sejahtera. Wajar kalau kemudian satu sisi PKS itu secara politik ingin terus bersama dengan Prabowo Subianto, tapi pada saat yang bersamaan PKS ingin menunjukkan kedekatan hubungan politiknya dengan Anies Baswedan sampai kapanpun. Ini tentu sebagai upaya bagaimana orang-orang yang selama ini dianggap suka, orang simpati dan respek kepada Anies Baswedan, itu diharapkan kembali ke PKS dan tidak kepada partai-partai yang lain. Meski kita tahu hubungan politik PKS dengan Anies Baswedan sempat mendidih terkait dengan Pilkada 2024 yang lalu, di mana PKS yang semula memberikan dukungan politik ke Anies, tapi kemudian dukungan itu dicabut dan itu berefek pada Anies tidak bisa mencalonkan diri untuk yang kedua kalinya sebagai calon gubernur Jakarta. Hubungan politik Anies dengan PKS sempat mendidih, sempat panas, begitu banyak loyalis-loyalis Anies yang kelihatan marah dengan PKS. Tapi di pengurusan PKS yang baru, ketika Al-Muzammil Yusuf menjadi presiden dan Sohibul Iman sebagai ketua majelis syuro, sepertinya ada upaya untuk melakukan islah politik, mempertemukan sekaligus mendamaikan kembali antara PKS dengan Anies Baswedan. Itulah yang saya sebutkan,
PKS itu sepertinya ingin mendayung di antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Satu sisi PKS tidak bisa menyembunyikan keinginannya untuk terus bersama dengan Prabowo Subianto, mendukung secara total, loyal kepada Prabowo, apalagi saat ini PKS itu sudah menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Meski pada saat yang bersamaan, secara konstituen politik, PKS juga tidak mau basis-basis pemilihnya, basis-basis pemilih PKS itu hijrah ataupun pindah. Gara-gara misalnya PKS tidak memiliki hubungan yang baik dengan Anies Baswedan. Wajar kalau kemudian dalam sebuah sambutannya, Al-Muzammil Yusuf mengatakan juga akan berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan Anies Baswedan. Tentu sebagai upaya untuk menggembok sekaligus mengkunci supaya loyalis-loyalis para pemilih-pemilih Anies itu adalah mereka yang juga diharapkan terus bersama dengan PKS. Karena kalau kita mau jujur, sebenarnya hubungan politik Anies itu dengan PKS ya up and down lah, turun dan naik. Dulu kita tahu bahwa ya memang PKS lah yang paling identik dengan Anies Baswedan. Begitupun sebaliknya, Anies itu juga paling identik 11-12 dengan PKS. Sempat menurun gara-gara Pilkada Jakarta, PKS yang gagal mendukung Anies menjadi titik didih bagaimana hubungan kedua belah ini. Tapi kemudian usaha ini akan terus dirajut kembali. Padahal kita tahu ya sebenarnya PKS itu kalau kita membaca statistik ya hasil Pileg 2024 sebenarnya PKS itu tidak terlampau banyak diuntungkan ketika mendukung Anies Baswedan di Pilpres. Justru yang mendapatkan begitu banyak faedah dalam konteks Pileg 2024 adalah Nasdem dan adalah PKB. Mari kita cek hasil Pileg, terutama Pileg nasional 2024, PKS itu hanya naik 1%. Sebut saja misalnya itu bagian dari faedah bagaimana PKS dukung Anies di Pilpres. Jadi kotel efek atau barokah politik Anies ke PKS itu cuma 1%. Agak berbeda dengan Nasdem. Nasdem itu naik 0,27% ketika juga mendukung Anies dalam Pilpres 2024 yang lalu. Itu artinya apa? PKS yang selama ini paling identik dengan Anies, nyatanya perolehan pilegnya itu tidak signifikan dibandingkan dengan Nasdem yang naik 27% maksudnya. Begitupun dengan PKB. Terlepas misalnya PKB itu mungkin dapat kotel efek dari dukungan politiknya kepada Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Anies. Tapi kalau kita cek kenaikan PKB itu kan 3,2% dalam Pileg 2024 yang lalu. Kalau kita asumsikan PKB naik kurang lebih sekitar 3,2%, ini juga adalah bagian dari dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Ya, di antara tiga partai politik pendukung Anies dalam Pilpres 2024 yang lalu, PKB, Nasdem, dan PKS lah yang sebenarnya paling mendapatkan kotel efek paling sedikit dibandingkan dengan yang lain. Cara mengukur misalnya ada berkah ataupun barokah yang diberikan PKS kepada kepada PKB misalnya, itu terbukti ada beberapa tempat dan wilayah yang selama ini PKB itu tidak dapat suara, tapi kemudian tiba-tiba dapat suara. Itu kan adalah salah satu contoh untuk melihat bagaimana PKB juga mendapatkan dampak positif yang disebut dengan kotel efek atau efek ekor jas dari dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Itulah yang saya sebut sebagai sebuah realitas politik, bagaimana hubungan politik Anies Baswedan dengan Anies itu ya up and downs. Yazidu wa yangkus, kadang naik dan kadang turun, kadang kurang, kadang bertambah. Itulah yang sepertinya ingin coba diperbaiki oleh PKS dengan cara memperbaiki hubungan politik, membangun kembali komunikasi dengan Anies Baswedan yang sempat memang agak sedikit bersitegang gara-gara urusan Pilkada 2024 yang lalu. Makanya ini adalah bagian dari ikhtiar dan strategi politik yang sepertinya sedang dimainkan oleh pengurus PKS yang baru. Satu sisi secara politik tegak lurus bersama dengan Prabowo Subianto, dan bukan tidak mungkin PKS akan menjadi salah satu partai politik yang akan mendukung Prabowo Subianto untuk maju yang kedua kalinya dalam kontestasi Pilpres di 2029. Karena kalau kita melihat gestur politiknya, sepertinya PKS tertarik dan kelihatan ingin tegak lurus mengusung kembali Prabowo untuk maju yang kedua kalinya. Meski pada saat yang bersamaan secara basis konstituen, PKS juga ingin mempertahankan bagaimana basis Anies, sosok yang selama ini diidentik dengan PKS itu para pemilihnya tidak pindah
ke lain partai, tapi terus istiqomah, tapi terus konsisten bersama dengan PKS. Ini adalah bagian dari komunikasi, ini bagian dari strategi bagaimana satu sisi PKS terus menjadi bagian dari Prabowo, kemudian pada saat yang bersamaan basis konstituen, para pemilih yang selama identik dengan Anies terus bersama dengan PKS dan tidak pindah ke tempat yang lainnya. Saya kira di situ nanti kita bahas lagi terkait dengan PKS kalau ada peristiwa-peristiwa penting. Salam politik Syaun. Pastinya mantap, semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.